Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah disajikan mengenai video atraksi orang yang tidur di atas ribuan paku. Nah, mesti saya dan kalian juga bertanya-tanya, kenapa orang itu bisa selamat meskipun sudah tidur di atas ribuan paku. Dan bahkan tadi ada seseorang yang menginjak orang yang tidur tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan fenomena atraksi tersebut secara ilmiah, khususnya dari ilmu fisika. Sebelum mulai ke penjelasannya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Zahrul Nabila, NIM 42014180005. Nah, jadi video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran, di mana dosennya ada Profesor Dr. Wianto, MSI. Dengan topik Problem-Based Learning. Nah, seperti yang kita tahu, pastinya dalam setiap atraksi atau kegiatan magician seperti itu, pastinya ada trik yang disiapkan oleh pelaksananya. Nah, dalam kasus tidur di atas paku ini, setelah saya mencari beberapa referensi, di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan agar dalam pelaksanaan atraksi tersebut tidak terjadi cedera. Nah, yang pertama itu adalah paku-paku yang digunakan untuk membentuk kasur paku ini haruslah memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya, kepala-kepala paku itu diusahakan jangan saling menutupi atau saling tumpang tindih. Terus yang ketiga, jarak antar paku tidak boleh lebih dari 7,5 cm. Nah, poin-poin ini saya dapatkan dari sumber berikut. Untuk poin pertama dan kedua, itu harus dipenuhi supaya permukaan dari kasur paku ini rata, agar tidak ada salah satu paku yang menonjol sehingga nantinya akan menimbulkan tekanan yang besar kepada tubuh si magician-nya. Sedangkan untuk jarak antar paku tidak boleh lebih dari 7,5 cm ini, karena kulit manusia sendiri untuk menerima tekanan per meternya itu ada ukurannya. Kalau kita menerima tekanan udara itu 1 Newton per meter. Nah, sehingga diusahakan untuk ukuran jarak antar pakunya itu tidak lebih dari 7,5 cm. Agar nanti tekanan yang diterima tubuh manusia tiap meter kuadratnya itu, tiap meter perseginya itu tidak besar atau tidak melebihi ambang batas kemampuan kulit manusia untuk menerima tekanan dari paku. Nah, tentunya di pelajaran fisika itu kalian pernah mendengar tentang tekanan. Nah, fenomena atraksi tidur di atas ranjang paku ini ada hubungannya dengan tekanan. Mari kita mengingat terlebih dahulu mengenai tekanan itu. Nah, apa sih tekanan itu? Tekanan adalah suatu besaran fisika yang menyatakan besarnya gaya per satuan luas. Jadi, berapa sih gaya yang diterima tiap satuan luasnya itu dinamai tekanan. Yes, dan dirumuskan secara matematika dengan F per A, di mana F-nya itu adalah gaya dengan satuan Newton, dan A-nya itu adalah luas permukaan yang dikenai gaya tersebut dengan satuan meter kuadrat. Nah, tekanan ini biasanya disimbolkan dengan huruf P. Bila kita perhatikan dalam perumusan ini, kita bisa melihat bahwa besarnya tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaan. Nah, di sini apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika luas permukaan yang dikenai suatu gaya itu kecil atau sempit, justru luas permukaan itu akan menerima tekanan yang besar. Sebaliknya, apabila luas permukaan yang dikenai suatu gaya itu luas, itu malah tekanan yang diterima oleh luas permukaan ini menjadi kecil.
Nah, kalau kita kaitkan di kasus atraksi duduk di atas paku, kalau kita mengingat satu paku, itu kan ujung lancipnya permukaannya kecil. Kalau misalnya kita ditusuk dengan gaya yang sedikit saja, pasti akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Artinya tekanannya itu besar. Nah, kalau dalam atraksi tadi, atraksi ranjang paku, kita bisa melihat paku yang digunakan itu tidak hanya satu. Pasti di situ ada maksud dong, kenapa paku yang digunakan itu tidak 1 atau 10, tapi banyak. Itu supaya gaya yang dibebankan kepada si paku atau tekanan yang dibebankan dari paku ke tubuh manusia itu tidak terlalu besar. Kalau misalnya cuma satu, itu kan berarti luas permukaan dari tubuh manusia dibebankan pada satu paku itu. Tapi karena paku yang digunakan untuk banyak, berarti luas permukaan manusia itu dibagi-bagi, gaya dari berat tubuh manusia itu dibagi-bagi, tidak hanya dibebankan pada satu paku, sehingga nanti tekanan yang diterima oleh manusia itu tidak terlalu besar. Nah, rasa sakit akibat tekanan yang ditimbulkan oleh paku terhadap manusia itu bisa dimanipulasi dengan menggunakan banyak paku yang diukur dengan jarak tertentu. Hasilnya nantinya, tekanan dari paku yang ditimbulkan oleh kulit sama magician itu tidak hanya terpusat di satu titik. Kalau misalnya kita hanya menggunakan satu paku, itu artinya semua gaya berat dari manusia itu hanya ditimpakan pada satu paku, di mana paku itu luas permukaannya sangat kecil kan, kalau yang ujungnya. Nah, itu akan membuat tekanannya sangat besar. Tapi kalau kita menggunakan banyak paku sebagai kasur atau sebagai alas tidur sang magician, itu akan membuat persebaran tekanan di kulit sang magician itu tidak hanya berpusat pada satu titik, namun tersebar merata di titik-titik tubuh magiciannya. Nah, itulah yang menyebabkan magician bisa selamat meskipun tidur di atas satu paku. Nah, dan kalau kita lihat tadi ada orang yang naik di atas tubuh magiciannya. Kalau diperhatikan lagi di sini, kaki orang yang menaiki tubuh magiciannya itu tidak rapat atau tidak bertumpu pada satu titik. Sama prinsipnya dengan penggunaan paku tadi, kaki yang dibuat melebar itu sengaja dilakukan supaya tekanan dari orang yang berdiri ini terhadap orang yang tidur tidak terlalu besar. Kalau misalnya yang berdiri hanya menggunakan satu kakinya saja, itu akan mengakibatkan tekanan yang cukup besar bagi magician-nya, dan bisa jadi itu akan melukai sang magician. Tapi di sini, orang yang berdiri itu menggunakan dua kakinya, dan posisinya tidak terlalu rapat, sehingga tekanan dari orang yang berdiri ini bisa diminimalisir, dan rasa sakitnya dan efeknya terhadap magician-nya itu tidak terlalu besar seperti apabila dia menggunakan satu kakinya. Nah, demikian video dari penjelasan atraksi tidur di atas paku secara ilmiah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.